Oke guys, welcome back to Cakra Riva dalam pembahasan alur cerita Donghua Sholen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi episode kelima. Seperti biasa kita review episode sebelumnya di mana diceritakan bahwa Yuho telah memasuki mulai kelas pertamanya dan bertemu dengan Bu Guru Zo alias guru terkiller se-akademi luar juga merupakan wali kelasnya. Seperti julukannya, Zoe benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada siswa-siswa baru, bahkan langsung memecat 9 siswa karena tidak memenuhi tugas pertama yang dia berikan. Meskipun begitu, entah kenapa Zoe malah menunjukkan ketertarikannya kepada Yuho karena wali kelas 1 tingkat 1 itu melihat pemuda itu kekuatan rohnya sangat lemah namun memiliki kemauan dan tekad luar biasa. Karena itu pula Zoe memanggil Yuho setelah pelajaran pertama berakhir dan berharap bisa mengorek informasi lebih banyak tentang kekuatan Yuho yang pada akhirnya membuat Zoe semakin terkagum-kagum kepada murid paling lemah di kelasnya tersebut. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja lah kita terobos. Setelah mendengar panggilan Zoe, Yuho pun menghadap ke kantor guru menemukan wali kelasnya sudah menunggu dengan berbagai pertanyaan di benaknya. Tanpa bisa menahan diri lagi, Zoe menanyakan tentang roh pelindung Yuho karena sejak pertama bertemu pemuda itu, Bu Guru Zo tidak mampu mendeteksi kekuatan roh macam apa yang Yuho miliki. Sementara Yuho diinterogasi oleh Zoe, Wandong malah kebingungan kenapa wali kelasnya begitu tertarik kepada Yuho. Zoe tampak jelas berusaha melindungi Yuho dari pandangan merendahkan anak-anak kelas dan bahkan mengajak Yuho ngobrol cantik di kantornya selesai jam pelajaran. 把他的魂力等级不够却被录取的情况说明，他怎么那么特殊？课堂上分明是在护着他。 Sementara Wandong bertinyi-tinyi, Yuho telah menjelaskan garis besar kekuatan rohnya hingga membuat Zoe auto terkagum-kagum dan memuji keputusan Tangya untuk merekrut Yuho sebagai anggota sektenya. Baru setelah mengetahui tentang roh pelindung Yuho, Zoe pun meminta salah satu muridnya itu pergi bersamanya ke departemen alat pembimbing roh untuk alasan yang Yuho belum ketahui. Yuho hanya mengikuti wali kelasnya dengan patuh sampai mereka berdua tiba di sebuah bangunan yang tampak begitu megah dan canggih, hampir seluruh komponennya tersusun dari alat pembimbing jiwa. Yuho hanya bisa menatap penuh kekaguman setelah melihat di balik pintu yang baru dibuka oleh Zoe itu tampak keramaian siswa-siswa departemen alat pembimbing roh dengan berbagai alat-alat canggih yang tengah mereka uji coba. Ternyata Zoe mengajak Yuho ke area pengujian alat pembimbing untuk bertujuan menemui seorang instruktur pengembang alat pembimbing roh bernama Fan Yu. Tanpa banyak basa-basi, Zoe memperkenalkan Yuho dan mengatakan jika siswa kelasnya itu sangat cocok untuk menggunakan alat pembimbing jiwa yang Fan Yu kembangkan. Fan Yu berpikir jika kekuatan Yuho amatlah lemah hingga dia berpikir jika murid perwakilan Zoe itu tidak akan mampu menggunakan alat pembimbing roh. Karena itulah Zoe menginstruksikan Yuho untuk menggunakan berbagai deteksi spiritualnya kepada Fan Yu sehingga instruktur pengembang alat pembimbing itu bisa merasakan sendiri kelebihan Yuho. Baru setelah merasakan sendiri kekuatan berbagi spiritual Yuho, keterkejutan sekaligus kekaguman pun menyusup dalam pikiran Fan Yu. Tidak menyangka jika keterampilan roh seunik ini benar-benar berasal dari babon angin berumur 10 tahun. Ceritanya Yuho ngaku kalau cincin roh pertamanya itu dari babon angin ya guys ya. Karena sama Tianmeng disuruh nyemunyiin dulu gitu. Masih inget kan? Nah, setelah memahami lebih jauh tentang keterampilan roh Yuho, Fan Yu pun memanggil salah satu siswa terbaik di departemen alat pembimbing jiwa bernama He Chaito, tapi kita sebut saja Seton ya. Chaito, 过来。
Beberapa waktu setelah panggilan Fan Yu, seorang siswa dengan tinggi menjulang bergabung dengan obrolan di mana Fan Yu meminta Saeton untuk menembakkan sebuah meriam jiwa dengan bantuan berbagi deteksi spiritual milik Yuho. Sesuai instruksi gurunya, Saeton mengajak Yuho ke pinggir area pengujian untuk menunjukkan seperti apakah benda yang disebut dengan meriam jiwa itu kepada Yuho. Begitu Chaito dan Yuho melimpir semburuan penuh antusias dan kegembiraan tidak menghilang dari raut wajah Fan Yu, seolah instruktur pengembang alat pembimbing roh Akademi Shrek itu yakin bahwa pemuda yang baru saja dibawa Zoe menemui dirinya adalah kunci kesuksesan dari pengembangan alat pembimbing roh stasioner yang dia kembangkan. 只需要有极少数的魂师能够使用。大范围使用的。我研究定装魂导器。 Sementara bapak ibu guru lagi ngegibah, Yuho dan Saeton sudah sampai di area pengujian alat pembimbing roh dan siap melaksanakan instruksi dari Fan Yu. Nah, untuk pengenalan biar nggak bingung-bingung banget gitu, Saeton menunjukkan level terendah dari penggunaan meriam jiwa, di mana pada level ini Saeton dapat menembak semua target yang sudah tersusun dalam area pengujian dengan amat mudah. Dengan mengayunkan lengan kanannya ke depan, serangkaian alat pembimbing roh canggih yang dipakai oleh muridnya Fan Yu itu mulai beroperasi mengeluarkan suara desingan kecil sebelum akhirnya menembakkan sekelompok cahaya yang melesat lurus, tepat mengenai target dan memicu sorak-sorai seluruh siswa yang ada di sana. 移动吧，发射！恭喜所有马位，马位全部入咒。 Yuho meledak dalam kekaguman melihat betapa keren Chaito mengoperasikan alat pembimbing roh stasioner miliknya. Namun belum sampai selesai kekaguman Yuho, siswa Departemen Alat Pembimbing Roh itu mengajak Yuho mencoba untuk membidik target bergerak dengan proyeksi simulasi seolah-olah mereka sedang ada di alat liar. Yuho memahami bahwa tingkat kesulitan untuk menembakkan meriam jiwa akan lebih sulit dan disinilah keterampilan deteksi spiritualnya akan diuji. Tapi ternyata jarak deteksi Yuho masih kurang luas hingga akhirnya Saito gagal membidik target yang terakhir dan dikeluarkan paksa dari sistem proyeksi. Fan Yu melihat hal itu pun turut menyayangkannya karena untuk bisa menggunakan alat pembimbing roh stasioner dengan maksimal, deteksi spiritual seperti milik Yuho ini setidaknya harus mencapai jarak 100 meter. Instruksi pengembangan alat roh ini meledak dalam keterkejutan setelah Yuho menjelaskan jika jarak deteksi akan meluas seiring dengan kekuatan rohnya yang terus meningkat. Bahkan dalam pertama kali dia mendapatkan teknik roh ini, jarak deteksinya sudah bertambah 1 meter hingga membuat Fan Yu meledak dalam kegembiraan dan meminta Yuho menemuinya lagi jika jarak deteksinya sudah mencapai 100 meter. 是，谢谢老师。菜头，你带他到好。 如果有一天这个距离能达到100米以上， Berhubung Fan Yu sudah cukup mengamati lebih jauh keterampilan roh Yuho, instruktur pengembangan alat roh itu pun meminta Saito membawa juniornya jalan-jalan sebentar, sementara dia masih akan ngegibahin tipis-tipis sama Bu Guru Zou. Selama mengajak Yuho jalan-jalan di area pengujian roh, Saito menjelaskan beberapa hal penting utamanya tentang jenis-jenis alat pembimbing roh yang dibedakan menjadi 3 macam. 3 macam itu adalah alat pembimbing roh jarak dekat, alat pembimbing roh jarak jauh, dan alat pembimbing roh khusus alias stasioner seperti yang tadi dia gunakan. 如火焰、寒冰、雷电、防御等，但是可以爆发出比普通武器更强的。 Satu penjelasan ini yang Yuho tangkap tentang alat pembimbing roh khusus adalah kelebihan alat tipe itu, di mana tidak dibutuhkan banyak kekuatan roh untuk menembakkan serangan skala besar bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Sayangnya selaras dengan kelebihannya, proses pengembangan alat pembimbing roh tipe ini sangatlah sulit dan membutuhkan banyak biaya sementara tidak banyak master roh yang bisa menggunakannya secara maksimal. Kekurangan yang paling krusial dari alat pembimbing roh khusus adalah sulit mengenai target bergerak, dan karena itulah jika jarak deteksi spiritual Yuho sudah berkembang, kemampuan juniornya itu akan sangat kompatibel dengan alat pembimbing roh khusus, bahkan meningkatkan efektivitasnya hingga 10 kali lipat.
10倍。努力哦，等你成为我的小威力恐怖。如果能精准定位目标，理论上定装魂导器。 Setelah semua urusan di Departemen Alat Pembimbing Roh telah selesai, Zoe pun mengajak Yuho kembali ke gedung siswa baru dan menjelaskan jika Yuho bisa menjadi murid Fan Yu, maka masa depannya dipastikan cerah. Mengingat Fan Yu merupakan guru jiwa nomor 1 di Akademi Shrek, Yuho sempat kembali ke asrama dan bertemu dengan Mbak Yaya, di mana ketua sekte Tang itu mengajaknya untuk bertemu nanti malam dan berjanji untuk memberitahu beberapa cara agar Yuho bisa menghasilkan cuan di akademi. Yuho hanya garuk-garuk kepala melihat kerenduman Mbak Yaya sebelum akhirnya buru-buru ke aula pengajaran karena jam pelajaran kedua hampir dimulai. 我的武魂你见过了，霍雨浩，我一直很奇怪你的武魂。 Di aula pengajaran, Wandong yang sudah penasaran setengah mati dengan tetek bengek periuhan mulai menanyakan kepada orangnya langsung tentang keterampilan roh macam apa yang sebenarnya Yuho miliki. Ya, berhubung Wandong sudah menunjukkan roh pelindung dia di khalayak umum untuk menyelamatkan Yuho, putra Adipati Kekaisaran Singlo itu pun menjelaskan mata roh yang dia miliki, juga fungsi dan kontribusinya hingga mampu membantu Yuho mengalahkan Wandong di pertemuan pertama mereka. Sekarang, Wandong akhirnya bisa tidur nyenyak mendengar penjelasan tentang roh pelindung langka milik Yuho, walau sebenar-benarnya kupu-kupu radian juga sama langkanya dengan mata roh. Saat Yuho dan Wandong masih ngobrolin tentang roh pelindung mereka sendiri, tiba-tiba 全体起立，广场集合。 Tiba-tiba saja Zoe membuka pintu dengan keras sebelum memerintahkan seluruh siswa untuk berkumpul di alun-alun akademi. Sampai di alun-alun, Zoe menunjukkan setumpuk zirabaja yang harus digunakan oleh para siswa ketika mereka melaksanakan ujian kedua dari Zoe, yaitu berlari mengelilingi alun-alun sampai dengan bel jam kedua berakhir telah berbunyi. Peringkatnya akan ditentukan dari banyak putaran yang didapatkan oleh para murid dan siapapun dengan putaran paling sedikit akan segera disuruh caw dari akademi. Peraturan yang cukup aneh ini mendorong seorang siswa untuk bertanya apa kaitannya antara zirabaja dengan pengembangan dengan kekuatan roh tipe pendukung seperti dirinya. 但在战场上，敌人会因为属系有身体素质也就不一，分为强攻系、敏攻系、辅助系。我知道很多人觉得不公平。 Tidak mau semakin banyak pertanyaan tidak penting keluar dari mulut murid-muridnya, Zoe pun mempercepat penjelasan sebelum akhirnya menyatakan bahwa ujian keduanya untuk siswa baru telah dimulai. Begitu ujian mulai, Wandong langsung melejit ke depan diikuti dengan segerombolan laki-laki yang tentu tidak mau sampai di DO dari sekolah di hari pertama mereka. Sementara Wandong sudah gaspol remblong tanpa Yuho yang ketinggalan karena berlari dengan pelan dan konstan hingga membuatnya dihujani pandangan meremehkan dari teman-temannya. Yuho tidak mau ambil pusing dengan sikap merendahkan yang dia terima dan terus fokus untuk menyelesaikan ujiannya seperti instruksi Zoe. Tidak terasa beberapa waktu telah berlalu dan semakin banyak siswa bengek hingga menghentikan lari mereka sebelum bel berbunyi, tidak terkecuali anaknya Tansan alias Wandong alias Tang Hutong. 要通过新生考核进入魂导系，我不能被开除。到底是怎样可怕的意志力？ Nah, ketika semua siswa udah bengek bergelimpangan di jalan karena tidak sanggup berlari lagi, Yuho malah menjadi satu-satunya siswa yang masih berada di lintasan ujian, berlari dengan napas terputus-putus serta keringat mengucur dengan keras dari setiap inci kulitnya. Meskipun begitu, pemandangan ini amatlah lucu, mengingat kalau Yuho sebenar-benarnya merupakan siswa paling lemah di kelas 1 tingkat 1. Yuho sendiri sudah hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk pisan sebelum tiba-tiba perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, di mana perasaan itu tidak lain berasal dari teknik Suantian yang telah mengembangkan meridiannya. 变得更有弹性了，还拓宽了些，得到加倍滋润。平时不敢大力疏通的纤细经脉，在力竭时运转玄天功，经脉。
Awalnya teknik Suantian ini benar-benar membantu Yuho mempertahankan kesadaran dan semangatnya meski seluruh tubuhnya terasa luluh lanta. Tapi setelah beberapa lama bahkan dengan bantuan teknik Suantian sekalipun ternyata Yuho masih tetap dikalahkan oleh rasa lelah yang membuat kaki-kakinya lemah hingga membuatnya sempat terjatuh beberapa kali di lintasan ujian. Namun meski terjatuh, Yuho tetap bangkit lagi dan membuat teman-temannya yang sebelumnya terus mengejek dan merendahkan dirinya kini memandangnya penuh kekaguman. Sayang fisik Yuho benar-benar sampai pada batasnya karena sekarang pandangannya sudah buram hingga tubuhnya terasa mengambang, hampir jatuh pingsan dan menubruk lintasan untuk kesekian kalinya. Tapi ternyata 尤其是如此意志力，实在是让我惊喜。这些孩子竟有如此毅力。 Begitu ujian berakhir, Zoe dengan tegas mengumumkan bahwa sebenarnya satu-satunya siswa yang lulus dari ujian hanya Yuho karena siswa yang lain tidak berlari sampai bel berbunyi sesuai instruksinya. Namun untungnya di akhir ujian Zoe dapat melihat betapa tekad dan kegigihan Yuho mampu dirasakan teman-temannya dan akhirnya memacu siswa lain untuk kembali berlari meski tubuh mereka terasa hancur lebur. Karena itulah Zoe pun mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi siswa yang dikeluarkan dan mulai hari ini Yuho akan resmi dipilih sebagai ketua siswa baru. Edi, mana si Edi lah ya. Mantap mantap kali ya. Meskipun Yuho ini nggak OP dari dini kayak Tangsan, tapi banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari dia ya guys ya. Meskipun kita merasa serba kurang pinter gitu ya, kurang duit gitu, kurang ganteng gitu, kurang kaya gitu ya, tiap hari tuh isinya iri sama keberhasilan orang lain gitu ya. Tapi kita tetap harus mengapresiasi diri kita sendiri, tetap semangat kerja keras, lembur-lembur bagai kuda, dan yakin kalau semua kerja keras itu akan kayak kuda selama-lamanya ya. Kalau semua kerja keras itu akan menghantarkan kita pada keberhasilan guys. Kita harus yakin dan berprasangka baik ya kalau kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil karena Allah ada pada prasangka hambanya. Ya gitu ya guys ya. Video kali ini udah sampai di sini dulu ya. Tenggorokannya habis nih guys, habis pisan. Ya gitu ya guys ya video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Rama di sini pamit. Bye bye.